sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil munfaridi bil azamati wal jalal al-mutawahhidi bi istiqaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji syarah kitab Al-Hikam yang disyarahkan oleh Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Al-Rundi. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada di halaman 17. Betul ya? Itu saya tandain tahun lalu itu sudah di paling bawah. Nah, sekarang kita lanjutkan di awal tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala wa bittu lailatan minal layali mahmuman faraitu syaikha fil manami fashakautu ilaihi ma ana fihi faqala uskut wallahi la u'allimannaka ilman 'aziman. Qala, berkata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Lataiful Minan, masih dalam kitab yang sama, wa bittu lailatan, dan aku menginap pada satu malam minal layali, dari beberapa malam, mahmuman, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah. Faraitu syaikha fil manami, kemudian aku bermimpi melihat guru dalam tidurku. Fasyakautu ilaihi, maka aku mengadukan kepada guruku ma anafihi, sesuatu persoalan anafihi yang aku berada di dalamnya. Kesedihan itu aku adukan pada guruku pada mimpiku, dalam mimpiku. Faqala, maka berkata Syekh guruku, uskut, diamlah engkau, wallahi, demi Allah, la u'allimannaka, sungguh aku akan mengajarkanmu benar-benar ilman 'aziman, ilmu yang agung. Ini masih menceritakan tentang karomah, menceritakan tentang kehebatan dari guru Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu Syekh Abul Abbas. Syekh Abul Abbas ini disebutkan di kitab yang sama, Lataiful Minan, bersamaan juga dengan gurunya Syekh Abul Abbas, yaitu Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi dua inilah yang sering disebut dalam kitab Lataiful Minan. Sekarang dikutip di sini oleh syarih oleh Syekh Ibnu Abbad. Ini dikutip untuk membawakan kepada kita rahmat atau sayangnya Allah kepada kita. Karena inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Saat kita menuturkan cerita-cerita tentang orang soleh, insya Allah itu rahmat turun. Amin. Insya Allah sayangnya Allah, kasihnya Allah kepada kita ini turun dengan menyebutkan cerita-cerita atau kisah-kisah tentang orang soleh.
Kisah yang barusan kita baca ini mimpi Syekh Ibnu Athaillah, kemudian mengadukan memang mimpi saat itu tidur dalam keadaan sedih, kemudian mimpi bertemu dengan Syekh Abdul Abbas dengan gurunya dalam mimpi itu diadukan kesedihannya. Maka kata Syekh Abdul Abbas, kata guru beliau, katanya, dah diam-diam aja, insya Allah aku akan ajarkan engkau ilmu yang agung. Yang dimaksud dengan ilmu yang agung di sini adalah ilmu madhab tasawuf, hadirin. Karena sudah tentu, sudah pasti Syekh Ibnu Athaillah kalau dalam madhab tafakuh atau madhab fikih, dalam madhab tafakuhnya itu sudah nggak bisa, ya nggak diragukan lagi bahwa Syekh Ibnu Athaillah dalam madhabnya yaitu madhab Maliki. Madhab Maliki ini termasuk imam atau termasuk ulama besar. Pada saat itu Syekh Ibnu Athaillah termasuk yang diperhitungkan dalam madhab Maliki. Nah, sedangkan ini yang dimaksud ilmu yang besar ini maksudnya Syekh Abdul Abbas akan mengajarkan kepada beliau yaitu ilmu tasawuf, dan akan Allah jadikan dengan izin Allah, tentunya akan Allah jadikan sebagai imam dari bidang tasawuf juga. Jadi imamul madhabain, Syekh Ibnu Athaillah adalah imam dari dua madhab sekaligus, yaitu madhab fikih dan madhab sufi, madhab tafakuh dan madhab tasawuf. Qala, berkata Syekh Ibnu Athaillah, falamman tabahtu jitu la syekh, ketika aku bangun maka aku mendatangi guruku radhiyallahu anhu, faqasastu alaihi ru'ya maka kemudian aku menceritakan mimpi itu kepada guruku, alaihi, kepada Syekh. Faqala, maka berkata Syekh, hada takunu insyaallah, hakada, seperti itulah, takunu insyaallah, engkau akan ada insyaallah dengan izin Allah Ta'ala. Diceritain mimpi ini, guru bilang dalam mimpi itu, guru bilang, kamu diam-diam aja, kamu akan aku ajarkan ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat tinggi derajatnya, diam-diam aja. Dalam mimpi itu guru bilang begitu. Bagaimana guru? Kata Syekh Abdul Abbas, ya begitulah keadaannya, dan insya Allah engkau akan menjadi seperti itu, menjadi seperti yang ada dalam mimpi itu, engkau akan menerima itu ilmu itu dari aku, kata Syekh Abdul Abbas. Qala, berkata Syekh Ibnu Athaillah, wa jaa yauman minas safari, dan datang, fa kharajna li liqa'ihi, datang guruku Syekh, fa jaa, dan datanglah Syekh Abdul Abbas yauman pada suatu hari minas safari, dari perjalanan, fa kharajna, maka kami para murid keluar li liqa'ihi, untuk sowan, untuk menemui Syekh. Falamma salamtu alaihi, maka ketika aku mengucapkan salam alaihi kepada guruku, qala, berkata guru, li ya Ahmad, beli kepadaku, ya Ahmadu, wahai Ahmad. Ibnu Athaillah, kana Allahu laka, kana, jadi, Allah akan menjadi laka, untukmu, walaqtafa bika, dan Allah akan bersifat lembut bika, terhadapmu, wasalaka bika sabila awliyaihi, dan Allah akan memperjalankan bika, engkau, sabila awliyaihi, akan jalannya kekasih-kasih Allah, wabahaka, dan akan mengunggulkan Allah akanmu, baina khalqihi, di antara manusia, di antara makhluk, maksudnya di antara manusia-manusia lain. Soan Syekh Abdul Abbas baru pulang, kemudian para murid soan. Nah, kemudian Syekh Abdul Abbas berkata khusus kepada Syekh Ibnu Athaillah, wahai Ahmad bin Athaillah, kamu, Allah akan menyertaimu, karena Allahu laka, maksudnya Allah akan menyertaimu, dan Allah akan menunjukkan sifat lutfnya, sifat lembutnya kepadamu, dan Allah akan memperjalankan kau, menuntunmu di jalannya para kekasih-kekasih Allah, para wali, serta Allah akan mengunggulkanmu di antara manusia, di antara makhluk-makhluk yang lain. Qala, berkata Syekh Ibnu Athaillah, walaqad wajadtu barakata hadzal du'ai, dan sungguh aku telah menemukan barakata hadzal du'ai, akan barokah dari doa ini. Wa alimtu annahu la yumkinuni al-ghitau, dan aku tahu, aku yakin, annahu, bahwa sungguhnya, la yumkinuni, tidak memungkinkan akanku, tidak memungkinkanku, apa al-inqita'u anil khalqi, berpisah atau terputus dari makhluk,
Wa anni muradun bihim, sedangkan aku, sesungguhnya aku, muradun bihim, itu dikehendaki bihim dengan makhluk, liqaulihi, karena ucapannya guru, wa bahaka baina khalqihi, dan aku akan unggulkan engkau baina khalqihi, antara para makhluk. Qala, berkata Syekh Ibnu Athaillah, wa kuntu ana li amrihi minal munkirin. Titik sampai di situ. Kemudian ini masih dari rangkaian doa atau semacam janji yang diucapkan oleh Syekh Abil Abbas kepada Syekh Ibnu Athaillah. Allah akan menuntunmu ke jalannya para kekasih-kekasihnya, dan akan mengunggulkanmu, mengagungkanmu di antara para hamba-hamba Allah yang lain. Dan ini kejadian, kata Syekh Ibnu Athaillah, dan ini terrealisasi. Aku temukan barokah dari doa ini, bahwasannya aku gak mungkin terpisah dari para makhluk yang biasanya dikerumuni oleh murid-muridnya, dan biasanya aku memang sibuk melayani atau sibuk berkhidmat untuk mereka. Ini tiba-tiba bisa saja aku diputuskan dengan mereka, aku diputuskan dari para makhluk. Artinya di sini antara inqita, terpisah dari makhluk, dengan ittisal, dengan sambung terus, itu memang tidak diupayakan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Asalkan dari lagi sibuk-sibuk, lagi memang konsentrasinya untuk ngurusin umat, ini rasanya tidak mungkin untuk begitu saja memutuskan hubungan dengan umat. Tapi itu barokah doa, barokah dari doanya Syekh Abil Abbas, doa gurunya, itu tiba-tiba saja bisa. Artinya ini semua doa dari gurunya Syekh Ibnu Athaillah, akhirnya bisa terpisah dari murid-muridnya, dan Allah jaga, kemudian Allah lindungi, dan Allah unggulkan di antara murid-muridnya tentunya, dan juga di antara hamba-hamba Allah yang lain, orang pada zamannya pada waktu itu. Qala wa kuntu ana li amrihi minal munkirin. Wa kuntu, karena kadang-kala menunjukkan masa lampau untuk kita, tapi kalau untuk Allah itu bukan menunjukkan masa lampau, tapi menunjukkan alat dawam, ya selamanya Allah begitu. Maka Allahu aliman hakima, ya Allah selamanya alim, selamanya hakim. Bukan dulu Allah alim, dulu hakim, bukan, tapi selamanya kana Allahu aliman hakima. Wa kuntu ana, dulu aku, li amrihi, terhadap perkaranya guru Syekh Abil Abbas, itu minal munkirina, termasuk orang-orang yang ingkar. Wa alaihi minal mu'taridina, dan atas guru, atas Syekh, minal mu'taridina, aku termasuk orang yang menentang. La li syai'in sami'tu minhu, bukan karena sesuatu yang aku dengarkan sesuatu itu minhu dari guru. Wa la li syai'in sahha naqluhu anhu, dan juga bukan karena sesuatu yang sahih, yang benar, apa naqluhu, penukilannya, riwayatannya atau penukilan sesuatu tersebut, anhu dari guru. Hatta jarat muqawalatun baini wa baina ba'di ashabihi, sehingga terjadi muqawalatun, perdebatan antara aku, wa baina ba'di ashabihi, dan antara sebagian murid-muridnya Syekh Abil Abbas. Wa dzalika, dan itu qabla suhbati iyahu, sebelum kebersamaanku iyahu, dengan guru Syekh Abil Abbas. Faqultu, masih Syekh Ibnu Athaillah ini yang bercerita, wa qultu, dan aku berkata, lidzalikar rajul, kepada laki-laki itu, maksudnya laki-laki di sini ba'di ashabi, sebagian muridnya Syekh, laisa illa ahlul ilmi dzahiri, tidak ada illa ahlul ilmi dzahiri, ahlul ilmi dzahiri, kecuali ahli ilmu zahir. Wa haula'il qaumu yad'una umuran 'aziman idhaman, dan kelompok itu atau kaum itu yad'una, bukan yad'u, tapi yadda'i, mengaku-ngaku, maksudnya mendakwa
mengklaim umuran idhaman akan perkara-perkara besar. Wa dhahiru syar'i ya'baha, sedangkan zahirnya syara itu ya'baha, enggan. Ha akan umur, ha akan umuran idhaman tadi. Faqala dzalika ar-rajul, maka berkata laki-laki itu, ba'da'an sahibtu syaikha, setelah aku membersamai asyaikha akan guru, aku katakan, bukan aku di sini, tadri maqala li asyaikhu, berkata laki-laki itu, tadri engkau tahu ma sesuatu, qala li asyaikhu yang berkata kepadaku siapa asyaikhu guru, yauma takhasumina pada hari perdebatan kita atau perseteruan kita. Fakultu maka aku jawab, la tidak. Qala berkata rajul, dakhaltu alaihi aku sowan kepadanya. Fa awwalu ma qala li, maka pertama kali sesuatu yang awal qala yang berkata siapa syekh li kepadaku, haula'i kal hajari, haula'i mereka itu kaum yang mengklaim tadi, kal hajari itu seperti batu, to'aka minhu khairun mimma asobaka, ma sesuatu akhto'aka yang meleset, apa maka akanmu minhu darinya itu khairun lebih baik, mimma daripada sesuatu asobaka yang menimpamu. Fa'alim tu maka aku yakin anna syaikha bahwa sungguhnya syekh kushifa bi amrihi, kushifa itu telah dibukakan bi amrina dengan urusan kami, wala umri dan sungguh demi umurku laqad sahibtu syaikha 12 aman, aku telah bersama dengan syekh, menyertai syekh 12 aman 12 tahun, fama sami'tu minhu syai'an yunkiruhu dhahiru syar'i, maka aku tidak mendengar dari guru syai'an sesuatu yunkiruhu dhahiru syar'i yang mengingkari akan sesuatu tersebut. Apa dhahiru syar'i? Dhahirnya syariat. Minalladzi kana yunqiluhu anhu, dari sesuatu yang menukil siapa rajul hu akan alladzi anhu dari syekh. Oh ini failnya nih man, menukil akan alladzi anhu dari syekh siapa man yaksidul ada, orang yang bermaksud al ada akan menyakiti. Ini diceritakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, dulu memang saya itu termasuk orang yang ingkar, saya orang yang anti sama guru, saya orang yang anti kepada Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Sebenarnya bukan karena sesuatu yang beliau ucapkan, bukan karena pendapat beliau, bukan karena keterangan beliau langsung, bukan, tapi karena sesuatu yang disampaikan oleh seseorang tentang beliau kepada saya. Ada muridnya, murid Syekh Abil Abbas Al-Mursi yang mengatakan sesuatu, bahwasannya orang-orang sufi, ya termasuk orang-orang semacam guruku ini Syekh Abil Abbas Al-Mursi, ini punya ilmu yang sangat besar dan melebihi tatanan syariat. Artinya membolehkan abai terhadap syariat. Wadhahir syar'i ya'baha. Murid ini, sebagian murid Syekh Abil Abbas Al-Mursi ini mengatakan bahwa boleh mengabaikan syariat karena sudah mendapatkan ilmu yang agung ini, yaitu ilmu tasawuf. Nah, dari informasi ini kata Syekh Ibnu Athaillah, gara-gara keterangan murid yang ini, maka saya bilang saya dulu termasuk orang yang ingkar kepada guru, anti kepada Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Ini dulu, katanya dulu sebelum saya berguru, sebelum saya bersama dengan guru untuk belajar, termasuk saya orang yang antinya ya gara-gara omongan, biasa kan begitu ya. Kalau omongan sekilo sampai ke orang bisa 3 kilo, omongan yang tadinya sedikit sampai ke orang bisa banyak. Sebagian murid-muridnya atau sebagian orang-orang yang memang kenal dengan Syekh Abil Abbas Al-Mursi ini memberikan satu keterangan yang menyimpang, mengatakan bahwa tasawuf yang dijalankan oleh guru Syekh Abil Abbas Al-Mursi dan juga dijalankan oleh orang-orang tasawuf
ini sesuatu yang agung sehingga sudah bisa bebas dari syariat. Langsung Syekh Ibnu Utsaimin bilang nggak ada, laisa illa ahlal ilmi zahir, nggak ada, pokoknya yang ada cuma ilmu zahir. Orang Nabi juga ngajarin sholat zahir kelihatan kok. Nabi mengajarkan puasa juga syarat rukunnya jelas, zahir semua. Dan itu semuanya adalah ilmu zahir. Artinya ilmu zahir di sini memang ada tolak ukurnya Al-Quran, tolak ukurnya hadis, sunnah. Jadi tidak ada anggapan-anggapan yang bisa melampaui atau bisa mengabaikan syariat, nggak ada. Pokoknya yang utama, yang derajatnya tinggi yaitu ulama zahir. Nggak ada itu ulama-ulama batin yang seperti itu yang bisa mengklaim bahwa dia bebas syariat, nggak ada, kata Syekh Ibnu Athaillah dulu sebelum aku kenal guru. Nah, ini kemudian saudara, ini kemudian terkonfirmasi bahwa muridnya ini salah, yang ngasih kabar salah, dan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi guru ini tidak pernah sedikit pun mengabaikan syariat dari keterangan-keterangan. Pada satu waktu ketemu lagi nih Syekh Ibnu Athaillah sama muridnya ini, satu orang muridnya Syekh Abdul Abbas. Gimana? Ketemu cuma bukan di satu majelis dengan gurunya. Gimana? Benar nggak apa yang aku bilang tentang Syekh Abdul Abbas? Kata Syekh Ibnu Athaillah, enggak, sama sekali. Demi Allah saya 12 tahun ikut sama guru, tidak ada satupun keterangan guru yang bertentangan dengan syariat. Artinya semakin orang tasawuf atau sufi, maka dia semakin faqih atau semakin tafakuh. Semakin orang mendalami hakikat, maka dia akan semakin mentingin syariat, tidak akan mengabaikan syariat. Itu yang aku dapat dari guru, dan itu yang bisa aku amati dari guru selama 12 tahun aku menyertai guru. Nggak ada yang bertentangan sedikit pun dengan syariat. Nah, ditambah lagi keterangan bahwa ini diketahui oleh Syekh Abdul Abbas. Tambah lagi keterangan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi bilang kepada Syekh Ibnu Athaillah, biarin aja itu orang-orang yang begitu itu kayak batu katanya. Kalau kamu ya diserang, apa yang menimpamu itu tidak lebih baik dibanding yang meleset darimu. Artinya sesuatu yang meleset darimu itu lebih baik dibanding yang menimpamu. Biarin aja. Ya kalau dia tuduhan dia itu salah, ya itu baik. Tapi kalau tuduhan dia itu ternyata benar, ya itu juga tidak lebih baik untuk kamu. Udah, lanjutkan aja. Artinya memadukan antara syariat dengan hakikat. Nah, saudara sekalian, memang ada kecenderungan ini, ada kecenderungan atau bukan kecenderungan. Kalau nggak hati-hati, orang yang belajar ilmu batin, ilmu hati saja, kemudian nggak belajar ilmu fikih, maka itu kalau nggak hati-hati itu bisa mengabaikan fikih juga. Jadi dua-duanya harus jalan. Harus ngaji tasawuf juga, harus ngaji fikih juga. Nggak bisa ngaji fikih doang kemudian mengabaikan tasawuf, nggak bisa. Nggak bisa juga ngaji tasawuf doang tapi mengabaikan fikih, nggak bisa. Dua-duanya itu harus jalan, dan semuanya itu tidak ada yang bertentangan antara tasawuf dengan fikih, tidak ada yang bertentangan. Qala wa kana sababu ijtima'i ma'ahu an qultu fi nafsi ba'da an jarat al-mukhasamatu baini wa baina dzalika rajul. Dan sebab berkumpulnya aku ma'ahu bersama guru, an qultu bahwasannya qultu aku berkata fi nafsi dalam diriku ba'da an jarat al-mukhasamatu baini wa baina dzalika rajul, setelah terjadi perseteruan antara aku dengan laki-laki itu. Aku berkata, da'ni adhabu fa'ara hadzal rajula. Biarkan aku adhabu, pergi aku, fa'ara, dan aku melihat hadzal rajula, akan tokoh ini. Fa sahibul haqqi lahu amaratun, maka pemilik kebenaran
lahu baginya amaratun ada tanda-tanda alamat la yakhfa sya'nuhu yang tidak sama sya'nuhu keadaannya sahibul haq. Qala berkata Syekh Ibnu Athaillah, fataitu ila majlisihi, aku datang ke majlisnya fawajadtuhu yatakallamu fil anfas, maka aku mendapati guruku yatakallamu sedang bicara fil anfasi dalam beberapa nafas atau dalam beberapa nafisah, itu artinya sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah, fil anfasi dalam beberapa keindahan barang-barang atau sesuatu yang indah, allati amara syari'u biha, yang memerintahkan siapa asyari'u Allah biha dengan allati dengan anfas. Faqala, maka berkata Syekh Abdul Abbas, al awwalu islamun, pertama Islam, wa tsani imanun, kedua iman, wa tsalitsu ihsanun, yang ketiga ihsan. Wa in syi'ta, dan jika engkau mau, kulta, engkau berkata, engkau ucapkan al awwalu ibadatun, pertama ibadah, wa tsani ubudiyatun, yang kedua ubudiyah, wa tsalitsu abudatun, dan yang ketiga abudah. Fa in syi'ta, dan jika engkau mau, kulta, engkau ucapkan al awwalu syari'atun, wa tsani haqiqatun, yang pertama syariat, yang kedua hakikat, wa tsalitsu tahaqququn, yang ketiga tahaqquk. Wa nahwu dzalika, dan semisal wa nahwa dzalika, dan semisal ucapan ini. Famazala, maka tidak berhenti-berhenti guruku yaqulu, mengucapkan, wa in syi'ta qulta, wa in syi'ta qulta, terus begitu, ila an bahara aqli, sehingga menjadi bingung akalku, wa alimtu annar rajula, dan aku yakin, aku tahu bahwa laki-laki ini, tokoh ini, maksudnya gurunya, innama yagrifu min faidi bahrin ilahiyin, hanyalah menyiduk min faidi bahrin ilahiyin, dari lautan atau dari genangan laut ketuhanan, wa madadin rabbaniyin, dan dari tinta ketuhanan. Fa adhaballahu ma kana indi, maka Allah menghilangkan ma sesuatu kana yang ada, apa indi di sisiku. Tsumma ataitu tilkal lailata, kemudian aku datang pada malam itu, ilal manzili, ke rumah, falam ajid syai'an minni, maka aku tidak menemukan syai'an sesuatu minni dariku, yaqbalul ijtima'a bil ahli, yang bisa menerima al ijtima'a, akan kumpul bil ahli, dengan istriku, ala adati, sebagaimana keadaan atau kebiasaanku. Wajadtu, dan aku menemui maknan ghoriban, makna yang asing, la adri, makna itu semacam perasaan, ya, kondisi hati yang asing, la adri ma huwa, yang aku tidak tahu ma itu apa, huwa makna atau perasaan itu. Fanfaradtu fi makanin, maka aku menyendiri di satu tempat, anduru sama, aku memandang langit, wa ila kawakibiha, dan kepada bintang-bintangnya, kepada planet-planetnya, wa ma khalaqallahu fiha, dan segala yang Allah ciptakan fiha, dalam langit, min ajaibi qudratihi, dari keajaiban kuasanya Allah. Fahamalini dzalika ilal audi ilaihi, maka mendorongku apa dzalika, perenungan itu, ilal audi ilaihi, untuk kembali ilaihi, kepada guru, pada Syekh Abdul Abbas, marratan ukhra, satu kali lagi. Fataitu, maka aku datang sowan, fastu'dina li, maka diizinkan li aku, falamma dakhaltu alaihi, maka ketika aku masuk atsoan alaihi, kepada guru, koma, berdiri guru, wa talaqqani, dan menghadap guru ni kepadaku, bibasyasyatin, dengan senyuman, dengan keramahan, wa ikbalin, dan juga penerimaan, hatta dahashtu, sehingga bingung aku, khojalan, dengan rasa malu, wastasghartu, dan aku merasa kecil, dan aku menganggap kecil nafsi, diriku, an akuna ahlan lidzalika, untuk menjadi ahli atau untuk menjadi orang yang pantas, layak, lidzalika, untuk itu, untuk penerimaan yang demikian ramah. Fakana awwalu ma qultu lahu, maka ada sesuatu yang aku ucapkan lahu, kepadanya, kepada guru, ya sayyidi, wahai tuanku, guruku, ana wallahi, aku demi Allah, uhibbuka,
mencintaimu. Faqala, maka berkata guru, ahabbakallahu kama ahbabtani. Allah akan mencintaimu, ahabbaka akan mencintai engkau, siapa Allah akan mencintaimu, kama ahbabtani, sebagaimana engkau mencintaiku. Tsumma syakautu ilaihi ma ajiduhu min humumin wa ahzanin. Sampai situ dulu. Ini tentang keutamaan dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi lagi. Saat perseteruan tadi, awalnya perseteruan dengan seorang yang mengaku murid Syekh Abdul Abbas. Nggak percaya saya, kata Syekh Ibn Athaillah. Pokoknya ulama zahir, pokoknya nggak ada ulama-ulama batinan ya zahir aja. Jelas-jelas ada perintah sholat, perintah puasa, nggak ada ulama batin yang bisa menganggap di atas syariat, nggak ada. Sampai akhirnya dari perseteruan itu Syekh Ibn Athaillah bilang kepada lawan bicara ini, kepada orang yang mendebat dia, dah, biarkan saya akan datang kepada orang yang kau maksud. Saya akan datang kepada Syekh Abdul Abbas, orang yang kau maksud, yang tadi engkau ceritakan. Dah, biarin saya pengen buktiin. Kalau memang dia orang benar, kalau memang Syekh Abdul Abbas orang benar, pasti ada tanda-tandanya, ada alamatnya. Nggak mungkin nggak, dan itu gampang. Orang yang sama-sama mencari kebenaran, saudara, itu pasti akan ketemu titik benarnya. Sama-sama, mungkin jalan atau caranya beda, tapi kalau dia sama-sama tulus, yang satu pakai partai misalnya, yang satu lagi pakai pengajian, yang satu lagi pakai partai pengajian, yang satu lagi ya pakai bukan partai tapi ormas aja, NU misalnya. Yang ngaji, yang pakai ormas, yang pakai partai, kalau sama-sama tulus, kalau sama-sama lillahi ta'ala, itu akan ketemu juga tanda-tandanya. Oh, ini teman, walaupun dia di partai teman, karena dia benar-benar berjuang karena Allah. Yang di pengajian juga begitu, akan melihat orang yang di ormas aktif, ini teman juga, karena kelihatan tanda-tandanya orang-orang yang benar-benar lillah karena Allah Ta'ala. Nah, begitu juga pertemuan Syekh Ibn Athaillah dengan Syekh Abdul Abbas, dengan calon gurunya, waktu itu belum jadi murid. Ini awalnya tekad kuat Syekh Ibn Athaillah, biar saya mau ketemu, pasti yang namanya orang benar, pemilik kebenaran, ini punya tanda-tanda. Karena dua-duanya sama-sama ingin memperoleh kebenaran, sama-sama tulus. Syekh Ibn Athaillah ya tulus memperjuangkan madhab fikih atau syariat ini, memang tulus karena Allah, bukan karena apa-apa. Begitu juga gurunya Syekh Abdul Abbas juga tulus. Nah, ketulusan ini akan bertemu dan akan menemui tanda-tandanya, akan ketemu ciri-cirinya. Sampai di majelisnya, datanglah Syekh Ibn Athaillah. Sampai di majelis, beliau gurunya Syekh Abdul Abbas lagi membicarakan sesuatu yang sangat berharga dalam agama atau dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kata beliau, kata Syekh Abdul Abbas, nih Syekh Abdul Abbas dengerin doang. Ada tiga, katanya, ada tiga hal. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Kalian juga bisa bilang yang pertama ibadah, yang kedua ubudiyah, yang ketiga abudah. Atau kalian juga boleh sebut yang pertama syariat, yang kedua hakikat, yang ketiga tahakkuk. Atau kalian bisa juga sebut terus, atau kalian bisa juga sebut terus. Dan itu semuanya sesuatu yang indah. Sampai Syekh Ibn Athaillah bilang, ini nggak mungkin dari hadis nggak ada, apalagi Syekh Ibn Athaillah kan banyak juga, dari Al-Quran juga nggak ada. Tapi semuanya adalah ungkapan-ungkapan dan juga isi-isi substansi ajaran yang benar-benar indah. Dan memang agama itu terdiri dari bagian-bagian yang indah itu. Islam, iman, ihsan, ibadah, ubudiyah, abudah, syariat, hakikat, tahakkuk, terus nggak habis-habis. Kata Syekh Ibn Athaillah, ini nggak mungkin kalau beliau kecuali beliau mengambil dari samudra ilmunya Allah. Nggak mungkin, nggak berhenti ngomong itu terus. Ketemu itu di majelis pertama, di pertemuannya Syekh Ibn Athaillah pertama, di majelis Syekh Abdul Abbas
Al-Mursi. Dari pertemuan pertama itu, ini membuat beliau kagum kepada Syekh Abil Abbas. Dari situ semakin hilang rasa bingungnya, semakin hilang rasa ragunya kepada Syekh Abil Abbas. Sampai datang satu malam, kok gak enak banget ini perasaan, pengen kumpul sama bini juga gak enak, pengen kumpul sama keluarga, udah keluar aja, keluar sambil tafakur, sambil lihat ke langit. Dan datang satu dorongan, saya pengen sowan ke orang itu, maksudnya Syekh Abil Abbas. Datang lagi beliau pada waktu itu datang juga, ya nggak malam itu juga, tapi nggak lama beliau datang. Disitulah langsung disambut. Syekh Abil Abbas langsung diri menyambut dengan wajah yang berseri-seri, kayak tahu. Syekh Abil Abbas itu kayak tahu bahwa ini Ibnu Athaillah ini lagi bingung dan juga lagi pengen mengetahui sesuatu. Maka disambut berdiri dengan wajah yang berseri-seri. Syekh Ibnu Athaillah di situ langsung bilang, "Ana wallahi uhibbuka." Demi Allah aku mencintai engkau. Dijawab oleh Syekh Abil Abbas, "Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku." Dibalas. Nah setelah itu ya, malu saya rasanya, kata Syekh Ibnu Athaillah, malu rasanya saya nggak pantas disambut begini dengan muka yang berseri-seri, dengan wajah yang penerimaan yang sangat hangat, nggak pantas. Sebelumnya saya sudah salah duga, sebelumnya saya sudah salah sangka gara-gara orang itu tadi, gara-gara orang yang salah kasih info. Rasanya nggak pantas saya untuk mendapat penyambutan yang demikian hangat dengan wajah yang berseri-seri, kayaknya nggak pantas, malu saya rasanya. Langsung disambut oleh gurunya Syekh Abil Abbas. Ini pertemuan pertamanya Syekh Ibnu Athaillah dengan gurunya Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Dan banyak lagi yang diadukan setelah pertemuan-pertemuan ini. Tsumma syakautu ilaihi ma ajidu min humumin wa ahzanin faqala ahwalul abdi arba'atun wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.